Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini mengenai rendah hati. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Yesus menegaskan, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Teguran Yesus yang keras ini pertama-tama ditujukan kepada kaum Farisi yang senang mencari kehormatan, terutama di tempat-tempat kehormatan dalam pesta perkawinan. Biasanya mereka menduduki tempat terdepan, sehingga tampak sebagai orang yang terhormat dan berwibawa. Yesus mengecam mereka karena motivasi mereka hanya untuk mencari kehormatan dan menyombongkan diri. Yesus mengajak para murid untuk menjadi pribadi yang rendah hati, dengan selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Rendah hati berarti tidak menyombongkan kemampuan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Juga artinya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk terus bertumbuh dan berkembang. Di hadapan Allah, orang yang rendah hati akan mendapatkan tempat yang paling utama, dan orang yang sombong akan mendapatkan tempat yang paling rendah. Agar kita dapat bersikap rendah hati, kita diajak untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk hidup kita ini, adalah milik Allah. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Karena semua manusia di hadapan Allah pada dasarnya adalah sama. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, dalam perumpamaan tentang tempat dalam perjamuan, Yesus mengingatkan para murid untuk bersikap rendah hati, yakni mengambil tempat rendah untuk bisa beranjak ke tempat yang lebih tinggi. Seseorang harus mau mengakui sisi lemahnya di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga hatinya cukup murni untuk menerima karunia yang lebih besar. Kalau para murid Tuhan bersikap demikian, kesaksian iman akan lebih menjadi efektif. Perjumpaan Yesus dengan orang-orang Farisi dalam Injil hari ini menyadarkan kita akan pentingnya membangun nilai kerendahan hati dan tidak berlaku sombong demi popularitas semu ataupun privilege bahkan prestise. Ini bukanlah bermaksud menjelekkan diri sendiri atau membuat kita merasa rendah diri.
Kerendahan hati justru membuat kita semakin memahami diri di hadapan Tuhan dan sesama, serta menilai diri kita secara tepat. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.